Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan kembali bersama-sama menyimak Renungan 79 hari ini. Mari persiapkan hati, membuka hati dan pikiran untuk kita menerima firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi Yesaya 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami terluput? Puji Tuhan Bapak Ibu, pada hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, jangan berharap pada dunia. Ya, lewat pembacaan kita hari ini, Yesaya dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada umat-umat Israel dan itu selalu digenapi, itu pasti akan terjadi. Karena Nabi Yesaya adalah penyambung lidah Allah. Sebagai seorang nabi, dia menyampaikan apa yang akan disampaikan Tuhan kepada umat-umatnya. Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa pesan kepada umat Israel untuk tidak mengandalkan persekutuan dengan Mesir dan Ethiopia. Karena pada waktu itu mereka berharap bahwa dari Mesir dan Ethiopia mereka mendapatkan pertolongan untuk melawan Raja Asyur. Mereka menganggap bangsa Mesir dan Ethiopia ini mampu menolong mereka, mampu melindungi mereka, dan itulah sebabnya bahwa umat-umat Tuhan ini diperingatkan oleh Tuhan melalui penyampaian nubuatan dari Nabi Yesaya. Apa pandangan umat Israel mengenai Mesir dan Ethiopia? Di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, Ethiopia pokok pengharapan mereka dan Mesir kebanggaan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Mesir dan Ethiopia dijadikan sebagai tempat oleh umat-umat Israel menjadi tempat yang bisa mereka harapkan. Dianggap sebagai tempat pengharapan mereka, tempat kebanggaan mereka, yakin bahwa mereka bisa menolong umat-umat itu. Tetapi kalau kita sama-sama belajar di sini bahwa justru Mesir dan Ethiopia akan dipermalukan oleh Tuhan, dikatakan. Melalui serangan daripada Raja Asyur, Mesir dan Ethiopia ini akan dilumpuhkan, akan dipermalukan, sehingga apa yang mereka banggakan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dua bangsa besar ini menjadi letak pengharapan bagi umat-umat yang ada di Israel. Nah, Bapak Ibu, Mesir adalah gambaran dunia. Dunia yang kita diami ini tidak bisa memberikan jaminan, tidak bisa memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Mengapa kita tidak boleh berharap kepada dunia? Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima itu tadi, bahwa yang pertama, dunia bisa hancur. Dunia kapan saja bisa berubah. Tidak pernah manusia bisa memprediksikan, sekalipun mungkin manusia berusaha untuk
menerawang ya, atau memprediksikan, oh tahun depan akan terjadi ini, tahun depan akan mengalami hal ini dan itu. Tetapi kalau kita melihat dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang sanggup memprediksikan bagaimanakah keadaan dunia yang kita diami. Nah, kita tidak boleh berharap kepada dunia karena dunia itu bisa hancur sewaktu-waktu. Kemudian karena dunia itu bisa mengecewakan kita. Siapa yang menjadi kebanggaan kita di atas muka bumi ini? Siapa yang kita harapkan? Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa janganlah kita mengharapkan atau berharap kepada dunia ini, karena tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Dunia ini tidak menjamin kita. Dunia ini sewaktu-waktu bisa berubah. Karena itu kita harus memiliki pengharapan yang tetap. Pengharapan yang bisa menjamin kehidupan kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Kepada siapa? Kalau kita tidak boleh berharap kepada dunia, kepada siapa kita harus berharap? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 38 ayat yang ke-16 ya Bapak Ibu. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Ya, puji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan kepada Tuhan kita harus berharap. Daud tidak memiliki pengharapan kepada yang lain, bahkan orang-orang yang dianggapnya mampu melindungi atau menolong, atau bangsa-bangsa yang kuat mungkin bisa membantu kerajaannya, tetapi Daud hanya memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ya, nah tidak ada pribadi yang lain yang dapat menjamin kehidupan kita, hanya Tuhan yang menciptakan kita, yang tahu seluruh kehidupan kita, bahkan sampai kepada hal-hal yang terkecil sekalipun tentang kita, Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu, hanya kepada Tuhan saja kita harus berharap. Nah, oleh karena itu, kalau kita harus berharap hanya kepada Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat berharap kepada Tuhan? Kalau kita berharap kepada seseorang, Bapak Ibu, tentunya orang itu bisa kita andalkan, orang itu bisa kita harapkan. Berarti kita tidak boleh menjauhi orang itu, ya. Tetapi kita harus memiliki cara-cara atau langkah-langkah bagaimana supaya kita ini orang yang bisa kita harapkan itu kita bisa juga mengalami pertolongan atau mengalami perlindungan dari orang tersebut. Nah, oleh sebab itu yang harus kita lakukan untuk kita berharap kepada Tuhan adalah yang pertama, kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa berharap kepada orang itu jika kita tidak pernah mengenal dia? Kalaupun kita tahu bahwa kita belum kenal, pasti kita akan berusaha untuk mengenal orang itu. Bagaimanakah pengiringan kita kepada Tuhan, saudara? Yaitu kita mungkin menjadi orang Kristen sudah dari sejak dalam kandungan, ya. Tetapi ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun sudah lama menjadi orang Kristen. Dan itu terbukti dengan dia masih mempercayai ilah-ilah lain. Dia berusaha mencari pertolongan kepada ilah di dalam dunia ini, ya. Nah, oleh karena itu kita lihat di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3a bahwa apa yang harus kita lakukan untuk kita berharap kepada Tuhan adalah mengenal Tuhan. Dalam Hosea 6 ayat 3a ini firman Tuhan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sebagaimana kita mengenal seseorang, kalau kita ingin tahu seluruh kehidupannya, kita berusaha sungguh-sungguh gimana pun caranya supaya kita kenal dengan orang itu. Bagaimanakah pengenalan kita kepada Tuhan? Ya, pengenalan kita kepada Tuhan itu akan menentukan apakah kita bisa berharap kepada Tuhan atau tidak. Karena kalau kita pengenalan kepada Tuhan itu kecil, maka kepercayaan kita pun pasti juga akan kecil. Karena kita tidak kenal siapa yang kita akan harapkan. Kemudian yang kedua adalah kalau kita sudah berusaha mengenal Tuhan, ya sudah berusaha mengenal, maka yang kedua adalah mendekatkan diri atau mendekat kepada Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 bagian A di sana dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Siapa yang bisa menjadi pengharapan kita?
Kalau kita dekat orang yang paling hebat sekalipun, yang kita anggap mampu menolong kita, tetapi ternyata mereka bisa saja mengecewakan kita. Bapak Ibu, tetapi saat kita dekat dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pun akan mendekat dan tahu apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Dia sangat mengerti dan dia menjadi sumber jawaban kita. Mendekat kepada Tuhan dengan cara apa? Melalui apa kita dekat dengan Tuhan? Melalui doa-doa kita. Waktu kita menangis, berseru di dalam doa kita. Berdoa bukan hanya sekedar meminta atau memohon, tetapi berdoa adalah kita ada komunikasi dengan Tuhan, terjalin sebuah obrolan atau perbincangan dengan Tuhan, seperti bapa dengan anaknya, seperti seorang sahabat yang juga mendengarkan setiap keluh kesah daripada sahabatnya. Yesus ada, Tuhan ada, dan kita mau mendekatkan diri kepadanya lewat doa-doa kita. Kemudian kita bisa dekat dengan Tuhan juga melalui apa? Lewat pembacaan kita akan firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, di sana tertulis siapakah Allah, bagaimanakah Allah, dan Dia Allah yang berkuasa, mengerti dan benar-benar memberikan jaminan bahwa Dia layak untuk menjadi tempat pengharapan kita. Satu-satunya Tuhan yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan. Berikutnya yang ketiga adalah yang kita lakukan untuk kita berharap kepada Tuhan, kita maka percaya. Kalau kita sudah mengenal, kita mendekat, ya sudah dekat, maka kita harus percaya. Kalau kita mengharapkan Tuhan, maka kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Percaya kepada Tuhan. Nah, wujudnya apa? Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita dan percaya apa yang menjadi pergumulan kita, maka Tuhan akan bertindak jika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita percaya, maka kita mengimani cara Tuhan itu pasti terjadi sesuai dengan kepercayaan kita. Apa tindakan kita sebagai orang yang percaya? Kalau kita percaya, tindakannya pasti apa? Yang pertama, tidak khawatir akan hidupnya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 bagian A, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Orang yang khawatir menandakan dia tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka aplikasinya atau tindakannya dia pasti tidak akan khawatir tentang apapun juga di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, tindakannya orang kalau percaya maka dia akan memegang janji Tuhan. Karena tadi sudah berkomunikasi, percaya kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa, dengan firman, maka dia akan memegang janji dari firman Tuhan itu, percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi, pasti akan terjadi atas orang-orang yang menaruh percaya dan pengharapan kepada dia. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya pengharapan kita, satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan. Kesimpulannya, jangan berharap kepada dunia ini, karena dunia bisa mengecewakan kita. Tetapi berharaplah kepada Tuhan, karena di sana pasti ada jawaban. Kita percaya satu-satunya pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita melakukan hal-hal. Kalau kita berharap kepada Tuhan seperti firman Tuhan kita hari ini, mari kita memiliki pengenalan akan Dia, kita mendekatkan diri kepada Dia, dan kita percaya akan Dia karena Dia Allah yang berkuasa, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bersyukur tidak ada yang bisa kita harapkan selain daripada Tuhan Yesus saja. Tuhan memberkati kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita dan juga menguatkan iman kita kepada Dia. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab
kebaikan, kebajikan kami nikmati setiap hari, dan hari ini kami kembali menerima kebaikan Tuhan lewat janji daripada firman-Mu. Kalau Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami, Engkau yang kembali mengingatkan kami supaya kami tidak berharap kepada dunia ini, karena dunia bisa mengecewakan kami, tetapi berharap kepada Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan, dan di dalam Engkau ada jawaban. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPD LCAD Magelang, untuk percaya sepenuhnya kepada setiap firman-Mu yang pasti akan terjadi dan Engkau genapi dalam setiap kehidupan kami yang percaya. Dengan bibir umat-umat-Mu GPDI LCAD Magelang menceritakan segala hukum yang Engkau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, keluarga besar GPD LCAD Magelang bergembira seperti atas segala harta. Firman-Mu adalah harta yang terindah bagi kami, oleh sebab itu kami menerimanya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.